Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kono Channel di sini. Gimana kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Baik sobat, di video ini saya sedikit mau memberikan gambaran ya. Jadi bagi sobat-sobat semuanya yang mungkin mau membangun rumah atau sedang membangun rumah, dalam hal ini sekedar memberikan gambaran kebutuhan kabel untuk instalasi satu rumah ya, rumah sederhana lah ya. Jadi secara umum satu ruangan satu lampu. Sebagai patokan aja. Nanti kita berikan gambaran berapa sih kebutuhan kabel yang kita butuhkan untuk memasang instalasi di rumah yang mau kita pasang instalasinya. Terkadang memang kan orang yang membangun rumah itu tidak paham ya kebutuhan instalasi listrik atau khususnya kabel di sini ya. Untuk instalasi satu rumah berapa sih gambaran kabel yang kita perlukan? Minimal ada gambaran seperti itu supaya jadi kalau umpamanya kita menyuruh orang untuk memasang instalasi, kabel yang dibutuhkan itu seberapa banyak atau berapa roll lah gampangannya ya. Saya sering menemukan bahwa orang yang sedang membangun rumah itu, jadi dia menyuruh orang untuk memasang instalasi listrik, kebutuhan kabel itu sampai kalau saya perhitungkan nggak wajar ya, nggak wajar di sini terlalu banyak yang diperlukan. Sementara kalau kita lihat, kalau kita bisa gambarkan minimal kita bisa memperkirakan berapa sih yang dibutuhkan gitu. Ya kalau kita gambarkan satu ruangan di rumah itu kita gambarkan 3 meter kali 3 meter ya, kita umpamakan seperti itu. Maka dalam hal ini kebutuhan kabel, jadi kalau kita gambarkan seperti ini anggaplah dari ruangan satu ke ruangan yang satunya ya. Kita gambarkan seperti itu. Jadi kabel di sini kita contohkan ini kabel jalur utama ya, jalur dari KWH meter ya. Ini kalau ruangan 3 meter, jadi panjang kabel dari terminal ke terminal secara umum cukup 3 meter ya. Dari sini cukup 3 meter. Begitupun dari sini kita contohkan dari terminal ini anggaplah kita untuk nyambung ke ruangan lain ke sini ya. Itu juga nanti 3 meter cukup ya. Ini untuk khusus jalur utamanya. Begitupun yang dari sini ini anggap saja dari ruangan yang lain juga ya ke ruangan yang lain itu kita butuhkan juga 3 meter. Kabel yang ke lampu ini cukup 2 meter. Nah, ini juga cukup 2 meter ya. Kita gambarkan seperti itu. Jadi satu ruangan kita gambarkan kebutuhan kabel yang ini 2 kali 1,5 itu cukup 5 meter. Kalau umpamanya ruangan di dalam rumah itu 8 ruangan, berarti dalam satu rumah itu kan kalau kita contohkan 8 ruangan, berarti cukup 40 meter. Kalau kita membeli kabel yang jumlah banyak, otomatis kan biasanya kan satu roll gitu ya, satu roll yang mungkin 50 meter, ada yang 25 meter gitu kan. Ya di sini kalau kita gambarkan cukup 40 meter kan, kalau untuk 8 ruangan. Nah, terus kalau umpamanya kita tambahkan toleransi ya. Kita kasih toleransi berarti anggap saja 2 ruangan ya untuk supaya tidak kurang kebutuhan kabelnya. Jadi anggaplah sekalipun ruangan ada 8 tapi kita menghitungnya ada tambah 2 ruangan ya. Jadi tambah 10 meter. Jadi kalau kita beli kabel yang 2 kali 1,5 ini itu satu roll yang 50 meter, jadi otomatis sudah cukup. Baik sobat, kalau tadi kita jelaskan yang kebutuhan kabel yang 2 kali 1,5 ini ya. Sekarang kita perhitungkan kabel yang kita pakai kabel NJA yang menuju ke saklar ya, saklar dan stop kontak. Di sini saya contohkan seperti itu. Saya contohkan di masing-masing ruangan ada saklar dan stop kontak ya. Jadi supaya enak menghitungnya. Nah, dalam hal ini secara umum kebutuhan kabel kalau saklar tunggal seperti ini plus stop kontak kan cukup memakai 3 kabel ya, 3 kabel di jalur di tembok itu kan dari atas ke bawah. Nah, secara umum 3 kabel cukup. Oke, jadi 1 pasa, 2 len, pasa output ya, yang untuk ke lampu. Ketiga di sini untuk netral ya. Jadi secara umum 3 kabel cukup. Begitupun yang ini. Jadi 3 kabel cukup. Nah,
Kalau seumpamanya sekarang jarak dari atas ke bawah ke titik saklar atau stop kontak 2 meter, otomatis kan kalau kali 3 kabel di sini berarti kebutuhan kabel cuma 6 meter. Oke, begitu juga sama yang ini 6 meter. Kalau 6 meter kita contohkan satu ruangan, berarti 8 ruangan. Berarti kan istilahnya sampai 48 meter ya. Nah, sekarang kalau kita perhitungkan untuk jalur yang kabel yang di saklar ini, kalau kita kali 8 ruangan, kan membutuhkan 48 meter. Untuk menjaga supaya kabel tidak kurang, berarti jadi kita harus menyediakan minimal 1,5 roll. Oke, jadi kalau tadi 1 roll 50 meter, kita kasih toleransi 25 meter. Oke. Jadi 1,5 roll untuk kabel NJA kita perlukan. Untuk kabel yang 2 kali 1,5 ini, kabel NJM ya, ini kita cukup memakai 1 roll. Oke, seperti itu. Jadi sebagai gambaran seperti itu. Karena apa? Jadi kejadian ini saya sering menemukan, jadi orang membangun rumah, jadi kok kebutuhan kabel sampai 3 roll habis gitu kan. Kalau 3 roll dipakai untuk apa aja gitu kan. Sedangkan kalau kita perhitungkan, jadi pemakaian kabel yang ya seperti ini udah standar. Ini jarak dari terminal ke lampu ke sini kita udah toleransi 2 meter ya. 2 meter itu sebetulnya udah, kalau secara perhitungan ruangan 3 meter itu kan kita ambil titik tengahnya kan cuma 1,5 meter kan. Kita sudah kasih toleransi di sini 0,5 meter. Otomatis di sini udah sebetulnya cukup, kalau istilahnya nggak sampai 2 meter pun cukup. Tapi kan kita kasih toleransi 2 meter. Jadi kalau kita kabel 1 roll pun sudah cukup kabel yang ini. Kenapa kita harus beli 3 roll gitu kan. Nah ini sobat ya, gambaran rangkaiannya di saklar sama di stop kontak ini ya. Jadi kabel coklat ini kita pakai untuk pasang input ya. Kita masukkan di tombol merah ini ya. Sedangkan kabel ini kita untuk ngejumper membagi fasa ke jalur stop kontak ini ya. Kita sambungkan di sini juga. Sementara kabel netral ini kita sambungkan di sini ya. Sini. Nah, yang hitam ini kita untuk jalur yang output ke lampu ya. Jadi penjelasan di saklar sama stop kontaknya seperti ini ya. Nah, begitu juga yang ini ya. Yang ini juga sama. Ya, begitu pula yang ini ya. Sama juga ya. Jadi ini coklat kita masukin sini. Nah, ini untuk ngejumper ke membagi strum ke stop kontak ini ya. Stop kontak ini kita pakai kabel warna hitam, kita jumper di yang merah ini ya. Yang ini buat output yang ke lampu. Ini netral langsung nanti ke netral yang dari kWh meter. Oke, jalur yang utama ya. Seperti itu. Dan untuk rangkaian di terminalnya nanti kita jelaskan ya. Nanti kita rangkai dulu ini. Nanti kita jelaskan jalur-jalurnya ya. Baik sobat, jadi rangkaian di terminal ini sudah kita sambung ya. Sedikit kita jelaskan bahwa ini kita anggap jalur utama dari kWh meter ya. Dari sini kabel fasa kita sambungkan langsung ke saklar di sini, tadi kita sudah jelaskan. Terus kita sambungkan lagi ke jalur yang nyambung ke terminal satunya lagi di sini ya. Jalur fasanya kita sambungkan lagi, terus kita sambungkan lagi ke saklar tadi di sini. Terus kita sambungkan lagi ke jalur yang untuk ke sambungan berikutnya, terminal berikutnya di sini ya. Terus kabel yang output ini kita sambungkan yang warna hitam ini ya, kita sambungkan ke lampu di sini, ke fitting lampu ya. Begitu juga yang ini kita sambungkan di sini. Nah di sini usahakan ini akan jalur fasa output ya dari saklar. Kita sambungkan di sini lidah tengah ya. Kita usahakan di sini. Terus yang kabel birunya ini, yang kabel biru dari kWh meter sini, kita sambungkan satu ke stop kontak di sini. Terus kedua kita sambungkan lagi ke terminal ini di sini, sambungkan lagi ke jalur selanjutnya ini. Nah, terus yang ke fitting lampu ya kita sambungkan. Di sini kalau kita sedikit jelaskan jadi begini. Fasa output dari saklar kita sambungkan di lidah tengah di sini ya. Sedangkan ininya kita untuk sambungkan ke netral. Yang ini juga sama ya, yang fitting satunya juga sama seperti itu.
Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin saya pikir sudah cukup jelas. Nanti kita coba dengan menghidupkan saklar ini, kita rangkai, kita pasang lampunya. Dan ini sobat, jadi rangkaiannya sudah kita sambungkan ya, sudah kita rapihkan, lampunya sudah kita pasang. Sekarang kita praktekkan ya, lampunya ini apa memang bisa menyala atau tidak. Ya, lampu satu menyala ya, terus ini yang satunya lagi, dan menyala juga. Oke, kita matikan dulu. Jadi seperti itu sobat ya, mudah-mudahan bisa menjadikan gambaran dimana jadi di saat kita membangun rumah, berapa sih kebutuhan kabel yang kita perlukan untuk memasang instalasi di rumah yang mau kita bangun. Bagi gambaran saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.